Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita akan bicara sedikit soal sebuah keadaan di mana bagaimana seorang narsistik itu justru sering sekali merasa bahwa dirinya itu adalah seorang impen. Gini, ya, teman-teman tuh sering banget tanya sama saya bahwa, Abang, kalau seorang narsistik itu ngelihat video-video tentang edukasi seorang narsistik, apa yang mereka rasakan? Apakah mereka merasa tersindir? Apakah mereka akan sadar atau tidak? Karena saya sering memposting video edukasi tentang narsistik, gitu ya, dengan harapan mereka akan menyadari bahwa mereka itu adalah seorang narsistik dan kemudian malu dan kemudian merubah diri. Itu yang kalian pikirkan. Saya sudah bilang kepada teman-teman semua bahwa kalau seorang narsistik itu, ketika mereka melihat video tentang edukasi narsistik, mereka akan menganggap dirinya adalah seorang korban. Mereka akan merasa bahwa, oh iya, ini yang terjadi kepada saya. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah diri mereka, tetapi mereka merasa bahwa orang lain memperlakukan mereka, dan mereka itu adalah korban. Nah, kita bicara sedikit tentang bagaimana, kalian pernah nggak sih ketemu seorang narsistik tuh yang kalian tahu gitu, bahwa dia itu adalah seorang narsistik. Kalian tahu dalam tanda kutip ini orang memang benar-benar jahat gitu. Tapi dia itu berkata kepada kalian dengan sangat yakin bahwa kalian tahu nggak, saya ini orang yang sangat baik loh gitu. Dan mereka juga berkata kepada kalian bahwa saya tuh memberikan ini kepada ini, saya tuh menyumbang ini, saya tuh aktif dalam kegiatan ini dan ini gitu ya. Seolah-olah mereka itu sangat percaya diri, dan mereka memang benar-benar percaya gitu bahwa mereka itu adalah seorang impen atau orang yang sangat penuh dengan empati. Ini bikin kalian tuh bingung. Kalian ngerasa bahwa ini orang salah, ini orang nggak bener, ini orang nggak baik, dan sifat narsisisnya itu bener-bener kentara. Tapi kok dia bisa nggak sadar akan hal tersebut? Dan kadang itu ya, bikin kalian tuh malah bingung. Apakah kalian yang salah menilai? Dan kalian berpikir, atau jangan-jangan yang jahat tuh saya? Soalnya dia ini di image-nya di depan banyak orang itu benar-benar bagus. Mereka aktif di kegiatan sosial, benar-benar membagikan banyak hal kepada orang lain gitu. Sedangkan kalian mungkin bukan tipe orang yang melakukan hal-hal tersebut. Dan kalian berpikir bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dan bagaimana sih seorang narsis itu dalam pikiran mereka, kok mereka bisa ngerasa bahwa diri mereka itu adalah seorang impen atau seseorang yang penuh empati. Hari ini kita bahas sedikit tentang ini, supaya kalian mengerti apa sih yang dirasakan oleh seorang narsistik, dan mengapa mereka bisa sangat yakin bahwa mereka ada seorang impen. Oke, kalian ingat ya teman-teman, salah satu hal yang paling mendasar dari seorang narsistik itu adalah bahwa mereka itu selalu melihat keluar. Seorang narsistik itu kan tidak mau melakukan yang namanya self-reflection. Mereka tidak pernah melihat ke dalam. Dalam setiap keadaan dalam kehidupan mereka, kejadian buruk yang terjadi, mereka itu selalu melihat keluar, tidak melihat ke dalam. Sebenarnya, ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri untuk melindungi ego mereka yang rapuh. Jadi sebenarnya, ketika seorang narsistik itu selalu menyalahkan eksternal, itu sebenarnya adalah sebuah cara mereka untuk denial. Karena kalau mereka melihat ke dalam, mereka itu akan menemukan gitu bahwa mereka itu adalah pribadi yang rapuh, dan mereka itu adalah pribadi-pribadi yang dalam tanda kutip ya benar-benar jahat. Jadi mereka harus bikin mekanisme pertahanan diri untuk denial hal tersebut. Itulah kenapa mereka selalu tidak mau melakukan self-reflection. Intinya adalah seorang narsistik itu secara konsisten selalu membohongin diri mereka sendiri bahwa mereka itu tidak pernah melakukan hal yang jahat. Ketika dia melakukan sebuah hal yang berdampak negatif terhadap orang lain, dia akan menutup mata dari hal tersebut. Dan ketika dampak negatif itu terjadi, dia akan mencari pihak luar untuk disalahkan. Nah, sekarang kita bicara soal empati. Intinya adalah, empati itu adalah sebuah kemampuan dan keinginan untuk peduli tentang apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan kemudian, menyesuaikan tindakan kita dengan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut. Mudahnya begini, ketika kamu bertemu seseorang yang mungkin lagi sedih atau punya masalah, kamu kemudian akan menyesuaikan tindakan kamu berdasarkan kondisi orang tersebut.
Kalau kamu punya empati, kamu akan berusaha mengerti kesedihan orang tersebut dan kemudian tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat ofensif ataupun melakukan sesuatu yang tidak mentolerir kesedihan orang tersebut. Itu ketika kamu punya empati. Hal lain misalnya, kita tidak akan asal bicara ketika kita bertemu orang lain karena kita memikirkan perasaan orang tersebut. Ketika orang lain misalnya punya masalah, kita tidak akan asal menghakimi karena kita mencoba memasang sudut pandang yang sama dengan yang dirasakan oleh orang tersebut. Kita akan menyesuaikan bahasa tubuh kita berkaitan dengan kondisi orang tersebut. Ketika kita bertemu orang lain yang punya masalah, ketika kita punya empati, kita akan berusaha membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, empati juga membuat kamu menjadi lebih waspada atau aware tentang dampak apa yang kamu lakukan kepada orang lain. Seseorang yang punya empati akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau berpotensi menyakitkan orang lain. Nah, kembali ke pembahasan tadi, bagaimana mungkin seorang narsisis bisa meyakini bahwa dia adalah seorang empath atau seseorang yang penuh dengan empati dan dia sangat mempercayai hal tersebut. Ini bisa terjadi karena, pertama, ingat, seorang narsisis itu kan punya realitas sendiri. Mereka itu punya realitas sendiri yang mereka yakini bahwa itu benar. Realita apa? Bahwa mereka itu lebih daripada orang lain. Mereka itu lebih dalam segala hal dari orang lain. Dan salah satu lebihnya mereka itu adalah mereka itu lebih baik dari orang lain. Mereka percaya bahwa mereka itu lebih punya empati dari orang lain. Dan mereka mempercayai realita tersebut. Tapi ingat, hanya karena mereka mempercayai hal tersebut, bukan berarti itu adalah sebuah kebenaran. Seorang narsisis tahu bahwa empati itu sebuah hal yang bagus. Dan bersikap seolah-olah kamu punya empati itu adalah sebuah hal yang akan berguna bagi mereka. Tetapi melakukan hal-hal yang seolah-olah dilakukan oleh orang yang punya empati tidak berarti bahwa mereka punya empati, atau bukan berarti mereka bisa menumbuhkan rasa empati tersebut. Kalian tahu perbedaan mendasarnya adalah ketika seseorang yang benar-benar punya empati, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan seorang narsisis, ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang sepertinya mencerminkan kemurahan hati, di balik itu mereka punya motif. Motifnya apa? Ya sesuatu yang berguna bagi mereka. Misal, memberikan sesuatu tetapi dengan syarat mereka harus dipuja-puja. Ketika seorang empath akan memberikan sesuatu untuk kepentingan orang tersebut, seorang narsisis memberikan sesuatu untuk kepentingan dirinya dia. Asas kebaikan dari seorang narsisis itu adalah memanfaatkan sebuah kebaikan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi, ingat sekali lagi, perbedaan mendasarnya adalah seorang empath ketika dia melakukan sebuah tindakan kebaikan, dia tidak mengharapkan sesuatu, tetapi dia mengharapkan sebuah hal yang baik terjadi untuk orang yang dia berikan kebaikan tersebut. Seorang narsisis ketika dia melakukan sebuah kebaikan dalam tanda kutip, yang dia harapkan adalah sebuah timbal balik untuk diri dia. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian bertemu dengan seorang narsisis seperti ini yang selalu mengklaim bahwa dirinya adalah seorang empath dan kalian bingung dengan hal tersebut? Teman-teman, biasanya feeling kalian kemudian akan mengingatkan kalian. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang tidak sinkron dengan apa yang dia katakan, kalian mungkin akan melihat track recordnya dia dan mungkin kalian akan butuh waktu yang mungkin tidak sebentar untuk mengenali hal tersebut. Tetapi kalian mungkin akan melihat dari hal-hal kecil dari keseharian dia yang mencerminkan siapa diri dia yang sebenarnya. Ketika misalnya dia mengklaim bahwa dirinya adalah seseorang yang penuh dengan empati dan mengatakan apa yang dia lakukan kepada orang lain, tetapi tindakan-tindakan dia dalam keseharian dia tidak mencerminkan akan hal tersebut, kalian mungkin akan memperhatikan hal tersebut tanpa kalian sadari.
Kalian akan melihat bagaimana dia misalnya mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang lain, atau ketika kalian melihat bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan buruk, dan dia tidak peduli akan hal tersebut, maka artinya kalian akan mengetahui bahwa sebenarnya dia kekurangan empati atau tidak punya empati sama sekali. Terkadang kalian harus mempercayai intuisi kalian tersebut. Dan ingat satu hal, kemurahan hati dan empati itu dua hal yang berbeda. Empati itu adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan membuat kita menyesuaikan tindakan kita dengan keadaan orang tersebut. Sedangkan kemurahan hati atau generosity itu adalah sebuah tindakan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain ataupun berbagi sesuatu yang kita punya. Melakukan tindakan-tindakan kemurahan hati belum tentu mencerminkan bahwa seseorang punya empati. Karena sekali lagi, itu tergantung dari motif dari tindakan yang dia lakukan tersebut. Seorang empath akan melakukan sebuah tindakan kemurahan hati tanpa mengharapkan apapun untuk dirinya dia, dan hanya mengharapkan kebaikan untuk orang yang dia berikan tersebut. Sedangkan seorang narsisis melakukan sebuah tindakan kemurahan hati tetapi ingin mendapatkan sesuatu untuk keuntungan dirinya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya cuma pengen ngobrol santai-santai sedikit dengan kalian semua, karena masih banyak teman-teman tuh yang mungkin adalah subscribers baru di channel ini, dan mungkin ada video-video lama yang terlewat ketika kalian menonton di channel ini. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tuh yang ya masih juga menanyakan pertanyaan yang lama. Abang, bagaimana sih gambaran ketika misalnya saya berkonflik dengan seorang narsisis? Alasan kuat apa yang bikin saya tuh ya jangan berkonflik dengan seorang narsisis? Karena banyak dari kalian tuh mungkin yang merasa terpancing gitu ya. Kalian merasa ya tidak rela bahwa setelah disakiti begitu lama, dia bisa pergi begitu saja. Banyak dari kalian mungkin akan berkata bahwa, abang, nggak adil banget ketika misalnya dia sudah menyakiti kita begitu rupa, kita sekarang jadi yang sengsara, harus memulihkan diri kita, sedangkan dia pergi begitu saja melenggang, dan kemudian sekarang dia bersama orang baru atau suplai baru, dan dia kelihatannya baik-baik saja di luar sana. Sedangkan kita justru difitnah, kita justru dalam keadaan sangat sengsara, dan orang-orang memandang kita sangat buruk. Dia mendapatkan image yang bagus di luar sana. Kok kayaknya nggak adil banget ya keadaan seperti ini. Saya pingin fight sama dia deh. Teman-teman semua, kalian harus tahu dulu ya, ingat ya, bahwa yang kalian lihat itu
seorang narsisis yang mungkin sudah move on dari kalian itu, yang kelihatannya baik-baik saja di luar sana dan sudah dapat suplai baru, itu tidak sesuai dengan yang kalian lihat sebenarnya. Sebenarnya dia itu sedang mengulang pola yang lama, yang sebenarnya nanti akan kembali membawa dia kepada titik yang sama. Sama seperti dengan kalian, dengan suplai baru itu dia akan mengulang pola yang lama, yang mana nanti dia akan berkonflik kembali. Dan satu hal yang pasti ya, teman-teman, yang kalian lihat adalah bahwa dia itu tidak sebahagia seperti yang kalian pikirkan. Apalagi kalau kalian melihat dia tuh sangat show off atau memamerkan kebahagiaan dia di depan kalian. Karena percayalah, orang yang benar-benar bahagia itu sebenarnya tidak butuh validasi dari orang lain. Kalau seseorang itu begitu ingin menunjukkan kepada kalian bahwa dia itu bahagia, sebenarnya dia tidak bahagia. Dia hanya ingin kalian mengatakan dia bahagia untuk memenuhi validasi, di mana dia tidak bisa memberikan validasi itu sendiri. Dan itu yang dibutuhkan oleh seorang narsisis. Kalian juga pasti tahu gitu. Pada akhirnya, dia nanti akan mencari kalian kembali. Saya sudah beratus-ratus kali mendapati kisah dari teman-teman semua di mana kalian merasa kalian ditinggalkan, dan saya katakan kepada mereka bahwa dia akan kembali lagi mencari kalian. Dan terbukti, di masa depan, hanya dalam sekejap, si narsisisnya kembali mencari mereka. Dan hubungan dia dengan suplai barunya itu sudah hancur. Artinya, pada akhirnya, korbanlah yang sebenarnya berada dalam keadaan menang. Karena korbannya tidak berpura-pura akan kondisi mereka, sedangkan si narsisis itu sebenarnya terjebak dalam pola yang lama. Nah, kembali lagi soal konflik tadi ya, teman-teman. Kita ingat ya, seorang narsisis itu sangat menyukai drama, konflik, dan perhatian. Seorang narsisis nggak suka keadaan damai. Ketika keadaan damai, mereka senang sekali menciptakan permusuhan dan menciptakan masalah. Dan kemudian mereka melihat bagaimana drama itu berkembang. Seorang narsisis itu juga sangat suka dengan perhatian. Mereka suka dikagumi, dan mereka suka ketika orang lain mengatakan betapa hebatnya mereka. Tetapi kalian tahu, kebutuhan mereka untuk dikagumi itu seperti lubang yang tidak berdasar, karena mereka akan selalu membutuhkan hal tersebut, dan mereka tidak pernah puas dengan validasi yang diberikan oleh orang lain. Ketika seorang narsisis nggak bisa dapat perhatian yang positif, bagi mereka, perhatian negatif juga tidak masalah. Jadi sebenarnya, ketika kalian misalnya ya menyerang seorang narsisis, dalam tanda kutip, mereka juga menyukai hal tersebut. Kalau kalian sudah tidak memberikan lagi perhatian yang positif kepada dia, maka perhatian negatif pun itu sangat diharapkan oleh si narsisis. Dalam tanda kutip, dia berharap kalian itu menyerang mereka. Yang kalian harus ingat tuh begini, kalau kalian menyerang seorang narsisis, pertama, kalian memberikan perhatian negatif kepada dia. Itu satu hal yang dia dapatkan. Dan kedua, ketika kalian menyerang dia dan menciptakan drama, itu membuat kalian itu berada dalam pusat perhatian. Dan sekali lagi, bagi seorang narsisis, pusat perhatian itu adalah segalanya. Jadi ketika kalian menyerang dia, dia mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Dan itu adalah sebuah kemenangan bagi si narsisis. Nah, pertanyaannya adalah, apa gunanya bagi kalian ketika kalian berkonflik dengan dia? Karena saya tahu, kalian bukanlah orang-orang yang suka konflik dan drama. Ketika kalian terseret dalam lingkungan yang toksik dan beracun milik si narsisis, apa yang sebenarnya kalian peroleh? Dan satu hal lagi, ingat, ketika kalian menyerang si narsisis, itu memberi amunisi bagi mereka. Seorang narsisis akan memainkan kartu playing victim, dan ketika kalian menyerang mereka, mereka akan dengan senang hati berkeliling kemana-mana menceritakan kepada semua orang bagaimana buruknya kalian memperlakukan dia. Dia tentu saja tidak akan menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Dia tidak akan menjelaskan bagaimana buruknya dia dulu memperlakukan kalian. Yang hanya akan dia katakan kepada orang-orang adalah betapa dia adalah seorang korban dan betapa buruknya kalian memperlakukan dia ketika kalian menyerang dia. Dia akan menggambarkan kalian sebagai seseorang yang jahat yang menyerang dia tanpa alasan dan menggunakan serangan kalian sebagai bukti kesalahan kalian. Artinya, ketika kalian menyerang seorang narsisis, itu memberikan kesempatan mereka untuk bertindak menjadi seolah-olah mereka adalah korban. Jadi, ingatlah, abaikan mereka, jangan ada kontak, jangan terjebak dalam permainan mereka. Kalau kalian berhasil melakukan itu, maka tidak akan ada drama,
tidak akan ada konflik, tidak akan ada perhatian, dan tidak ada amunisi untuk menyerang kalian. Fokus kepada diri kalian sendiri, fokus untuk menemukan kembali jati diri kalian, fokus untuk kembali menemukan pergaulan kalian, fokus untuk kembali menemui orang-orang yang dulu mungkin hilang karena kalian dulu terisolasi oleh si narsisis. Cari kegiatan baru, bahagiakan diri kalian, lakukan hal-hal positif untuk meningkatkan kembali kehidupan kalian. Itu jauh lebih menguntungkan daripada kalian menghabiskan energi untuk bertarung dengan si narsisis. Sebagai penutup, ingat ini, ketika kalian berpisah dari seorang narsisis itu berharap bahwa kalian akan menangis, terseduh-seduh, dan memohon-mohon kepada dia supaya dia kembali kepada kalian. Dia berharap kalian marah dan menyerang dia, karena itu menunjukkan bahwa dia seseorang yang penting. Karena itu, jalan paling hebat untuk membalas dendam kepada seorang narsisis adalah mengabaikan mereka. Jalani hidup yang lebih baik, lebih bahagia tanpa mereka. Ketika kalian berhasil melakukan ini, kalian akan menjadi lebih sehat, lebih hebat, lebih kuat, lebih positif, dan lebih bersinar. Dan percayalah, dunia akan melihat itu. Dan sekaligus, si narsisis juga akan melihat hal tersebut. Dan kalian tahu, itu akan menghukum atau memukul mereka jauh lebih kuat daripada ketika kalian menyerang mereka. Kalian akan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa mereka, dan kalian tahu, ketika kalian menjadi lebih hebat tanpa mereka, itu menghancurkan delusi superioritasnya mereka. Karena artinya, dia bukan siapa-siapa. Karena artinya, kalian justru hidup lebih baik tanpa mereka. Artinya, mereka tidaklah sehebat yang mereka bayangkan. Tegakkan kepala kalian dan jalani hidup yang lebih bermakna. Dan tunjukkan kepada si narsisis bahwa kalian menjalani hidup yang jauh lebih baik tanpa mereka. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketika kamu berpisah dari seorang narsisis, maka stres kamu akan berkurang. Hidup kamu terasa lebih tenang, hidup kamu terasa lebih bermakna, semuanya terasa lebih sederhana, lebih menyenangkan, dan lebih bermakna. Tapi kita tahu, seorang narsisis tidak menyukai hal tersebut. Seorang narsisis tidak akan mudah menyerah melepaskan kalian. Kalau kalian dianggap adalah supply yang sangat berharga bagi si narsisis, dia tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Dia akan melakukan berbagai taktik untuk membuat kalian kembali kepada dia dan kembali menjadi supply-nya dia. Dan salah satunya adalah dengan mempergunakan rasa bersalah kalian. Kemarin, saya kembali mendapatkan pertanyaan dari salah satu dari kalian yang bertanya bahwa, "Abang, saya sudah memutuskan untuk berpisah. Dan sekarang setelah beberapa waktu saya tidak bertemu dia, ketika saya bertemu dia, saya merasa melihat perubahan drastis di diri orang tersebut. Dan kemudian sekarang saya merasa bersalah akan hal tersebut. Bagaimana saya menyikapi perasaan bersalah saya tersebut?" Yang kalian harus ingat adalah memutuskan hubungan dengan seseorang, siapapun dia, itu pasti tidak mudah. Dengan yang toksik ataupun tidak toksik sekalipun, itu juga tidak mudah.
Kenapa? Karena kita punya yang namanya empati emosional untuk merasakan penderitaan milik orang lain, termasuk mantan pasangan kita tersebut. Hubungan toksik sekalipun, ketika hubungan tersebut memberikan dampak buruk terhadap kita, kita pasti akan tetap merasa bersalah kalau kita punya yang namanya empati emosional. Nah, seorang narsisis tahu itu. Dia tahu kalau kalian itu adalah orang-orang yang punya empati yang sangat besar dan kalian pasti akan cepat merasa bersalah ketika hubungan kalian berakhir. Jadi mereka akan berusaha memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Dia akan berusaha mengungkit rasa bersalah kalian dan membuat kalian mengambil keputusan berdasarkan emosionalnya kalian, bukan menggunakan logika kalian. Dan keputusan emosional kalian itu adalah membiarkan dia untuk kembali masuk ke kehidupan kalian. Seorang narsisis mungkin saja akan melebih-lebihkan kondisi yang dia alami. Dia mungkin saja akan mengarang sebuah cerita sedih di mana dia adalah seorang yang sengsara atau seorang korban. Dan kalian adalah orang-orang yang menyebabkan dia sengsara. Sehingga itu akan mengungkit rasa bersalahnya kalian. Dan untuk menambah kekuatan ceritanya dia akan mengatakan bahwa ketika dia sengsara sekarang ini, kalian membiarkan itu terjadi. Dan itu akan sangat efektif bagi seseorang yang punya empati tinggi untuk merasa bersalah akan hal tersebut atau akan cerita tersebut. Nah, kalian bisa saja kemudian menyerah akan rasa bersalah tersebut dan kemudian membiarkan dia masuk kembali ke kehidupan kalian, walaupun kalian tahu itu akan sangat merugikan kalian. Nah, teman-teman, yang kalian harus ingat pertama kali adalah kalian harus kembali menata pikiran kalian atau mindset kalian. Ketika kamu bersama dengan seorang narsisis itu akan berusaha menaruh tanggung jawab hidup dia kepada kalian. Ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsisis, dia akan menjadikan kalian itu sebagai pengasuh, bukan sebagai partner. Seorang narsisis itu akan berusaha membuat kalian merasa bertanggung jawab akan dirinya dia. Dia akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalian menganggap kalian bertanggung jawab atas kesejahteraannya dia. Dia sengaja menciptakan dinamika ini supaya kalian terikat secara emosional dengan dia. Dia tahu secara pasti bahwa orang-orang yang mempunyai empati yang tinggi tidak akan merasa enak hati untuk menyingkirkan orang dari kehidupan mereka. Apalagi seorang narsisis akan memainkan kartu kerapuhan dirinya dia untuk mengikat kalian secara emosional. Itu membuat kalian merasa bersalah ketika membiarkan dia sendiri mengatasi kerapuhan egonya tersebut. Nah, sekarang kalian harus membalikkan mindset tersebut. Ingat, si narsisis itu bukan tanggung jawabnya kamu. Tanggung jawab kamu itu adalah pada diri kamu sendiri. Dia bertanggung jawab pada diri dia sendiri juga sebagai seorang manusia. Apalagi kalau dia adalah seorang manusia dewasa. Nah, ingatkan kepada diri kalian bahwa jika seorang narsisis itu merugikan kamu, maka kamu bertanggung jawab kepada dirimu sendiri untuk tidak membiarkan orang lain menyakiti kamu. Tanggung jawabmu itu kepada dirimu untuk tidak menghubungi dia lagi. Katakan ini kepada diri kalian kalau perasaan bersalah kalian itu muncul. Dan satu hal yang kalian harus ingat bahwa kalau keadaannya dibalik, kalian yang berada pada posisi sengsara, percayalah, seorang narsisis tidak akan peduli akan hal tersebut. Ingat sekali lagi, tidak adil bagi dirimu untuk bertanggung jawab akan orang dewasa yang lain. Mereka mampu mengurus diri mereka sendiri kalau mereka mau. Jadi masalahnya bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak mau dan terlalu malas dan kemudian menimpakan itu kepada kalian. Yang kedua, ingat ketika rasa bersalah itu timbul, percayalah, si narsisis yang kalian kasihani tersebut sesungguhnya tidak pernah menganggap apapun tentang diri kamu. Dia tidak pernah peduli kepada kalian sebagai individu. Ketika kalian berpikir kalian harus bersusah-susah untuk mengasihani dia dan bertanggung jawab untuk diri dia, dia tidak menganggap kalian itu sebagai seseorang yang istimewa. Seorang narsisis menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang transaksional. Dia melihat seseorang berdasarkan apa yang bisa dilakukan orang tersebut kepada dia. Jadi, ketika kalian berhenti berguna bagi dia,
kalian bukan apa-apa bagi dia. Jadi, kalau kalian berpikir bahwa dia sangat sengsara kehilangan kalian, percayalah, itu tidak benar-benar terjadi. Dia hanya pura-pura itu terjadi supaya kalian merasa kasihan dan merasa bertanggung jawab untuk mengasihani dia. Sesungguhnya, dia tidak peduli dengan kalian. Dia hanya peduli dengan apa yang bisa dia dapatkan dari kalian. Jadi, buang kekhawatiran kalian tentang bagaimana seorang narsisis menanggapi ketika kalian meninggalkan mereka secara ekstrim. Sesungguhnya, dia tidak sesengsara yang dia tunjukkan kepada kalian. Dia hanya berusaha menarik kalian kembali untuk dijadikan alat untuk dia. Dan kalaupun dalam sekejap dia menemukan orang lain untuk dijadikan suplai, dia akan melupakan kalian begitu saja. Dan yang terakhir, ingat juga teman-teman bahwa ketika kamu bersama dengan seorang narsisis itu, banyak hal-hal baik yang harusnya bisa masuk ke dalam kehidupan kamu, itu nggak bisa masuk. Seorang narsisis akan menghalangi kamu dari banyak hal-hal baik yang seharusnya bisa kamu dapatkan. Mungkin karir yang lebih baik, mungkin teman-teman yang lebih baik, mungkin lingkungan sosial yang lebih baik. Seorang narsisis akan memblok itu dari kalian dan mengisolasi kalian. Nah, kalian harus ingat, ketika kalian merasa kasihan kepada dia, kalian juga harus kasihan kepada diri kalian. Ingat, sangat-sangat tidak adil bagi diri kalian ketika kalian harus kehilangan banyak hal hanya karena kalian harus mengasihani dia. Mengasihi dia mendatangkan hal yang buruk kepada diri kalian, artinya kalian sangat-sangat bersikap tidak adil kepada diri kalian. Padahal, setelah kalian pergi dari seorang narsisis, kalian akan mendapatkan banyak energi positif untuk diri kalian. Kalian punya lebih banyak waktu dan sumber daya untuk melakukan hal-hal untuk diri kalian sendiri. Kalian juga lebih bebas untuk bertemu orang-orang baru yang bisa memberikan kualitas yang lebih hebat untuk diri kalian. Bagi yang sudah pergi jauh dari seorang narsisis, pasti mengetahui hal ini. Bagaimana kualitas hidup kalian jauh lebih baik daripada bersama dengan seorang narsisis. Dan percayalah, itu adalah hal terindah yang bisa kalian berikan kepada diri kalian. Ingat sekali lagi, tanggung jawab terbesar kalian itu adalah kepada diri kalian sendiri. Bersikap adillah kepada diri kalian ketika menjalani sebuah hubungan dengan seseorang. Kalau hubungan yang kalian jalani itu adalah hubungan yang satu arah, maka kalian berhak mengakhiri hubungan tersebut dan tidak harus merasa bersalah akan hal tersebut. Sebagai penutup, ingat teman-teman, hidup kalian itu punya kalian. Kalian itu punya hak absolut atas hidup kalian, termasuk menyingkirkan seseorang yang mendatangkan pengaruh negatif terhadap hidup kalian. Ketika seorang narsisis datang ke dalam kehidupan kalian, dia memperburuk hidup kalian. Maka kalian sendiri yang seharusnya menyingkirkan mereka. Karena seorang narsisis itu biasanya diuntungkan dengan merugikan kalian. Ketika kalian memutuskan hubungan dengan seorang narsisis secara ekstrim ataupun tidak, dan memutuskan untuk terus konsisten melakukan hal tersebut, itu bukan egois namanya. Itu merawat diri kalian atau menyelamatkan diri kalian. Tentu seorang narsisis akan mengatakan bahwa kalian egois, tetapi kalian harus mengatakan kepada diri kalian bahwa ini adalah tindakan saya untuk menyelamatkan diri saya. Dan itu bukanlah bentuk keegoisan. Sekali lagi, hidupmu adalah tanggung jawabmu, termasuk tanggung jawab untuk menyelamatkan dirimu. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.